Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kusum dari SMK Al Hasan Putri. Izin bertanya, sebelumnya minta maaf pertanyaannya agak aneh. Apakah ada solusi untuk orang yang mau kuliah kesehatan tapi melalui kampus tidak? Ingin kuliah kesehatan tapi melalui KIP sudah tidak bisa. Apakah ada solusi untuk yang mau kuliah kesehatan tapi nggak lewat jalur KIP? Soalnya kan nggak ada ya memang ya. Karena ya mungkin ya karena sejalur ya dari kesehatan. Baik, terima kasih banyak Kak atas pertanyaannya. Sebenarnya ada ya Bu ya, kalau kesehatan itu bisa juga pakai KIP, cuma kasusnya kakaknya ini tidak bisa pakai KIP dan itu sama kayak saya. KIP saya itu ditolak juga di Akfar karena entah ada berkas yang kurang relevan gitu katanya. Dan caranya gimana? Kita bisa mengikuti beasiswa-beasiswa yang ada di luar seperti beasiswa berprestasi, beasiswa dari bank-bank seperti kalau nggak salah itu Bank Mandiri itu juga mengadakan, setiap bank itu pasti ada beasiswanya, sama beasiswa NU. Di sini yang anak-anak IPP NU itu pastinya kalian punya kartu NU, nah itu bisa kalian manfaatkan, itu ada program dari NU, beasiswa NU itu juga bisa. Kalau saya sendiri itu langsung dari rekomendasi kampus, jadi kampus sendiri itu punya program beasiswanya sendiri. Nah itu saya dapetin beasiswanya dari kampus sendiri, namanya beasiswa PBB, itu programnya kampus saya sendiri. Terima kasih. Jadi walaupun nggak bisa KIP itu masih banyak ya jalan-jalan untuk mendapatkan beasiswa, tidak hanya di KIP saja ya Kak Ana ya. Jadi tetap semangat untuk melanjutkan pendidikan di jalur kesehatan walaupun tidak menggunakan KIP. Gimana Kak? Ada yang ditanyakan? Cukup. Oke. Itu yang penting balik lagi ke siswanya ya, walaupun dia mau kuliah kesehatan tapi dia tidak ada usaha, tidak ada semangat buat cari tahu ke kampusnya beasiswa apa yang lagi offer, iya dia nggak bakal dapat. Nah seperti karena barusan dia ngejar terus cari-cari gitu, caper ya istilahnya kan gitu. Caper aja ke dosen tuh nggak apa-apa, yang penting bermanfaat buat kita kayak gitu ya. Sekarang tinggal satu ya, pertanyaan terakhir. Oke Mbak silakan maju. Oh yang ini Baik mana nih? yang ini dulu. Oh yang ini dulu tadi ya, yang ujung kanan. Ini sesi pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Anissa Zahra dari SMA Islam Al-Fizani. Wow. Tepuk tangan dong. Jadi gini, ada seorang wanita punya tunangan dan habis menikah. Nikahnya itu habis lulusan SMA. Sedangkan si cewek tersebut pengennya kuliah. Kalau masalah hubungan dari orang tua ada, cuma halangannya itu restu dari mertua. Kan biasanya ada kebanyakan yang enggak, jadi minta restu ke orang tua kan. Terus bilang ke si cowoknya, Mas, malah responnya tuh terserah gitu. Jadi pertanyaannya tuh apa yang kakak sekalian lakukan jika ada di fase tersebut? Wow, udah punya tunangan hebat, tapi dia pengen kuliah kayak Orang tuanya setuju, mertuanya tidak setuju, laki-lakinya terserah. Oh my god, kayaknya itu persoalan siswa kita. gimana nih? Oke, kakak-kakaknya ada yang mau jawab dari Ini ada punya pendapat ya. yang lain nggak mau jawab. Yang lain nih, yang lain. Oke, boleh. Silakan. Ini siapa? Siapa yang kayak isi mau jawab kayak ini? Siapa itu mau jawab? Kak Ita. Kak Ita mau jawab. Oh, nggak mau katanya. Lagi tidak di posisi itu kayaknya nih. Jadi nggak mau. Beda. Oh, Rahul.
pernah posisi seperti itu? Jadi ketika kita ingin kuliah, orang tua kita merestui, suami calon kamu merestui ya, terserah kan, berarti iya tuh. Terus mertua kamu tidak, ya selama itu bukan suami kamu, kewajibanmu hanya taat kepada suami. Orang tua belum nikah. Sebentar, ketika sudah menikah, kita wajib taat kepada suami. Orang tua itu nomor 2. Kecuali ketika kita belum menikah. Kita sebagai wanita berbakti kepada suami. Kalian sekolah madrasah, tolong belajar lagi ya. Terus selama dia masih calon ya, mungkin sebelum kamu menyesal, akhiri saja dari sini dulu. Cari yang baru yang lebih baik. Tapi kalau dia mertua kamu ya, boleh kamu ikuti, boleh tidak, terserah kamu. Yang penting kamu gak ada kewajiban untuk mengikuti mertua kamu. Kalau sudah menikah itu orang tua, mertua tidak boleh ikut campur di dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Kamu sudah masyarakat tersendiri, nggak boleh diintervensi. Jangan mau diintervensi oleh keluarga kamu ataupun keluarga suami kamu. Ingat, kita punya visi misi tersendiri ya. Mungkin ada yang kurang puas dengan jawaban saya. Yang lain mungkin ada jawaban. Oh, Mbak Nafila nih teman-teman. Oke. Jadi terhalangnya cuma calon mertua seperti itu. Gini lah ya, melihat dari semua kakak-kakak yang di depan, dari ini bukan ada banyak juga yang sudah tunangan, tapi dia bisa kuliah. Dan gini, ketika orang tua, orang aslinya gini, banyak sekali dari kita mau kuliah terhalang oleh orang tua. Jangankan langsung ke mertua, orang tua saja gak merestui. Akan tetapi kita membuktikan seperti apa buktinya. Kita jalani dulu, buktikan bahwa kita bisa. Toh kamu tidak dapat restu kan dari calonmu, seperti itu. Dan gini, sampaikan ke mertuanya, Mas misalnya, takut bilang Mami, jadi gini, untuk kuliah itu gak ada batasan bagi mahasiswanya untuk punya suami. Jadi selain saya bisa berbakti ke suami, ke panjenengan, ke orang tua saya juga bisa meraih cita-cita saya. Sampaikan seperti itu. Jangan pas sampai memutuskan hubungan, mungkin jangan langsung putuskan, cari solusinya dulu. Kamu akan sama orang tuamu, sama keluarga, sama keluarga calonmu, seperti itu. Paham? Gak pengalaman, cuma sempat saya orang tua saya sendiri yang gak bersetuju seperti itu. Oh, oke. Menurut Kak Ida sendiri ya, kalau misalnya dari kasus kayak gitu ya, ya seperti kata Kak Nabila tadi, sebenarnya tunangan ataupun menikah itu bukan jadi hambatan atau halangan untuk kuliah kayak istilah. Teman saya juga ada yang menikah, punya anak, tapi dia tetap kuliah gitu kan. Apa salahnya sih gitu kan, yang berkeluarga itu kuliah gitu. Mungkin itu bisa disampaikan ke pihak calonnya, walaupun sudah menikah atau sudah bertunangan, itu tidak ada hambatan sama sekali untuk melanjutkan ke perguruan tinggi kayak gitu. Beda dengan ketika kita masih sekolah di SMP, SMA itu tidak boleh kayak istilah punya ikatan keluarga. Tapi kalau ketika kuliah kita punya suami, punya anak, itu tidak ada masalah gitu kan ya. Ya gimana? Yang penting pintar ngatur waktu. Bangga sama perkuliahan. Tapi kalau ada Pak Fitro mau nambahin katanya. Pak Fitro mau nambahin. Ini suhunya nih langsung. Terima kasih atas waktunya Kak Iis dan Kak Ida. Mohon izin Kak mahasiswa, kasus ini
mungkin bisa langsung tanya ke Bu Wiwi ya. Dia kayaknya nikah sama saya kuliah juga. Orang tua saya nggak setuju istri saya itu kuliah. Nggak ngapain lo kuliah coba lamakin bahasanya seperti itu. Ini kuliah ya. Orang tua Bu Wiwinya itu setuju kuliah, saya setuju kuliah. Cuma orang tua saya, karena saya dari desa, orang tua saya kan gak ada yang ngerti pendidikan ke perkuliahan seperti itu. Yang dilakukan Bu Wiwi pertama itu bisa tanya. Saya ingat dulu lewat Facebook ya, Assalamualaikum, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, itu bahasanya halus banget. Saya pengen mencari ilmu untuk meneruskan perjuangan orang tua saya dan ingin mendidik anak-anak kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Langsung WA itu, pesan itu langsung saya beritahu ke orang tua saya. Tang calon ternyata kuliah yang untuk jadi persiapan tang keturunan kemarin tambah pintar. Jadi coba bagi Allah dari Mbak Ani. Gini Mbak Ani, saya tahu kakakmu ya. Jangan sampai terulang cerita kakakmu ke kamu. Gitu aja. Paham ya? Yes. Terima kasih ya. Semoga banyak dapat ilham. Kalau masih penasaran langsung tanya Bu Wiwi. Iya. Langsung. Sudah ada yang berpengalaman ya.